Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Disika. Perkenalkan nama saya Rika Alfari dengan NIM 114215051. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uji pembahasan saya mengenai acara ketiga, yakni mengenai sedimentasi. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe sedimentasi. Nah, jadi tipe-tipe sedimentasi itu ada empat. Ada yang pertama itu yang diskrit, yang kedua flokulen, yang ketiga itu yang hinder, yang keempat itu adalah kompresi. Nah, jadi kalau yang pertama itu kan tadi diskrit. Nah, yang diskrit ini itu adalah tipe sedimentasi yang tidak menggunakan koagulan sama sekali atau tidak menggunakan bahan kimia. Jadi dia pure menggunakan gravitasi untuk mengendapkan koloid-koloid yang ada di dalam partikel atau yang berada di dalam air ini. Nah, contohnya itu adalah sedimentasi yang dilakukan pada grid chamber. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu ada tipe flokulen. Nah, kalau sedimentasi flokulen itu dia itu menggunakan koagulan. Jadi sebelum dimasukkan ke unit sedimentasi, cair limbah ini harus dilewatkan ke proses koagulasi flokulasi terlebih dahulu dan ditambahkan koagulannya. Jadi intinya pengendapan flokulen ini tuh mengandalkan koagulan untuk membentuk makrovlog sehingga ketika makrovlog terbentuk maka sedimentasi akan terjadi lebih cepat. Kenapa? Karena kalau makrovlog menyatu atau vlog yang menyatu itu artinya massa jenisnya lebih berat atau lebih besar sehingga dia lebih mudah mengendap. Kemudian kalau yang hinder zone atau yang hinder settling zone ini itu tuh dia itu si partikel koloid dengan mematikan suspensi itu memiliki posisi yang relatif sama satu sama lain sehingga kecepatan sedimentasinya itu konstan dan hal ini mengakibatkan adanya massa partikel yang mengendap ini tuh eh, dia itu memiliki kontak antara si solid partikel ini dengan liquid atau cairan dari air limbah tersebut sehingga sedimentasi ini tuh lebih kecepatannya konstan atau sama. Kemudian yang tipe yang terakhir atau sedimentasi tipe terakhir itu adalah yang tipe kompresi. Jadi ini prosesnya itu memampatkan apa? Memampatkan si lumpur-lumpur yang telah terbentuk atau si sludge yang telah terbentuk. Soal nomor dua itu dalam proses pengolahan limbah itu terdiri dari tiga tahapan. Nah, jadi coba jelaskan dan sedimentasi itu termasuk kemana? Nah, ini sebenarnya kalau tahapan pengolahan limbah cair itu ada tiga, ada yang primary, ada yang secondary, dan ada yang tertiary, dan ada tambahan, yakni pengolahan lumpurnya. Jadi kalau yang primary itu lebih ke proses penyaringan atau filtering. Jadi kalau yang proses penyaringan itu menggunakan unit yang memiliki bukaan atau inlet yang berukuran uniform atau sama. Jadi, misalnya nih ada inlet yang memiliki jaring, jaring yang kecil-kecil. Jadi, partikel koloid yang gede itu udah terpisah sama si air limbahnya. Kemudian yang secondary itu lebih ke pengolahan secara biologis. It- Maksudnya yang biologis itu artinya dia tuh mengurangi atau em, menyisihkan BOD ataupun zat-zat biologis yang ada di dalam air tersebut. Nah, ke yang ketiga itu adalah tertiary atau yang tersier. Ini lebih ke penghilangan nutrien dan penghilangan kontaminan. Contoh kontaminan yang sering dihapus, bukan dihapus sih, tapi kayak di disisihkan dari air limbah itu adalah fosfor dan nitrogen. Nah, itu biasanya menggunakan pengolahan lumpur lagi. Nah, oh ya tadi yang biologis itu contohnya itu adalah lumpur aktif atau activated sludge. Sedangkan kalau yang tertiary ini tuh juga menggunakan lumpur yang sama, tapi lumpur ini lebih ke arah nutriennya, bukan ke arah biologisnya. Nah, jadi lumpur hasilnya ini dari yang mau yang lumpur aktif ataupun lumpur dari yang tersier ini tuh diolah lagi di pengolahan lumpur ini. Itu tuh untuk mengurangi air dalam lumpur. Jadi, itu bisa digunakan slash thickener atau drying bed. Jadi, yang hasil akhirnya itu udah benar-benar air jernih, bukan lumpur lagi. Itu. Nah, soal yang ketiga, misalkan setelah dilakukan sedimentasi, air limbah tetap keruh karena adanya partikel terlarut berupa TDS dan CCS. Apa yang dilakukan? Nah, jadi kalau di ini menurut saya, jadi di suatu instalasi pengolahan air minum atau pengolahan air limbah itu ada baiknya harus ada yang namanya final clarifier. Nah, final clarifier ini itu merupakan tempat pengendapan terakhir
untuk menurunkan partikel padatan yang masih terikat di dalam aliran dan juga sebagai bak penampungan hasil proses pengolahan air limbah eh, di instalasi suatu pengolahan air. Jadi intinya si panel clarifier ini akan mengeluarkan air yang benar-benar jernih di outletnya. Sedangkan di bagian bawahnya itu dilihat tuh bisa dilihat bahwa terdapat aerator. Kayak nih dia benar-benar di dari aerator ini dipindahkan ke si clarifier dan hasilnya itu adalah air yang benar-benar jernih gitu Kak. Nah, soal yang keempat itu percobaan di lab itu kan menggunakan waktu berbeda-beda. Nah, waktu pengendapan optimum dan waktu pengendapan sampai baku mutu berapa dan kenapa pas di akhir itu partikel susah mengendap. Nah, jadi waktu optimumnya itu menurut saya adalah 60 menit. Bukan menurut saya sih, tapi sudah dari data nanti kalau dilihat bahwa pada waktu 60 menit itu baik yang flocculant ataupun discrete keduanya sudah berada di bawah baku mutu. Artinya airnya itu udah benar-benar udah jernih karena dia udah di bawah angka 5. Nah, sedangkan kalau untuk optimum sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kalau tergantung dari mungkin menurut saya dari koagulannya untuk yang flocculant. Kalau bisa lihat bahwa pada yang flocculant dan yang discrete itu dari rentang 0 sampai 15 menit itu efisiensinya tinggi itu sampai 80%. Kenapa efisiensinya tinggi pada 0 sampai 15 menit ini? Karena pada 15 menit pertama itu si kolot-kolot itu membentuk kalau yang flocculant. Nah, sedangkan kalau yang discrete itu kolotnya itu adalah kolot yang besar-besar. Nah, eh, jadi karena kenapa dia efisien tinggi? Karena koloid yang besar ini tuh mengendap terlebih dahulu. Jadi dia lebih cepat. Nah, kenapa pas di akhir itu partikelnya susah mengendap? Ini adalah ilustrasinya. Kita bisa analogikan dengan batu dan kertas yang kita lempar dari ketinggian 10 meter di udara. Nah, seperti yang kita ketahui, pasti batu dulu yang sampai ke tanah. Sedangkan kalau yang kertas ini, itu dia harus melayang-layang terlebih dahulu. Nah, itu bisa kita analogikan ke si koloid yang ada dalam air limbah ini. Kenapa? Nah, jadi kalau partikel koloid yang berat jenisnya gede itu bakalan jatuh terlebih dahulu atau mengendap terlebih dahulu. Sedangkan pada pas di akhir itu adalah koloid yang tersisa yang memiliki berat jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis air sehingga dia tuh harus melayang-layang terlebih dahulu gitu. Makanya dia susah mengendap. Nah, kemudian eh, coba jelasin salah satu studi kasus. Nah, ini saya share screen baru dulu. Nah, ini mudah-mudahan terlihat ya Kak, di PPT atau di screen-nya. Jadi kalau untuk contohnya itu adalah wastewater management yang ada di Turki. Nah, itu saya ambil yang punya Baron dan si Kus sama si Kara. Nah, mereka tuh menggunakan instalasi untuk pengolahan industri di Turki. Itu kita bisa lihat ini adalah WWTP atau uh, wastewater management. Nah, di mana bisa dilihat bahwa terdapat ada physical treatment tadi yang filtering itu yang ini adalah influennya itu physical treatment kemudian primary sedimentation ada biological treatment secondary kan disinfection. Nah, itu adalah hasilnya dan itu ada effluent. Nah, lebih lebih rinci lagi ini tadi yang saya bilang ada aeration tank sama clarifier. Nah, sedimentasi ini mereka tuh menggunakan dua kali sedimentasi untuk yang primary sama yang secondary. Kalau yang primary mereka tuh menggunakan sludge thickening dan disposal. Dan untuk yang secondary ini, yang seperti yang bilang tadi itu bisa dialokasikan ke biological treatment. Jadi kan udah kan tadi yang primary sedimentation itu untuk koloid yang anorganik atau yang bukan biologis. Sedangkan sedimentasi yang kedua itu untuk yang biological treatmentnya itu menggunakan lumpur aktif tadi. Itu untuk secondary treatment. Nah, ini clarifier yang saya bilang. Jadi biar airnya TEDS sama TSS-nya rendah itu harus menggunakan si clarifier ini, Kak. Begitu. Baik, back to presentation. Oke. Baik, demikianlah hasil presentasi saya eh mengenai apa sih? Mengenai acara ketiga ini.
tentang sedimentasi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.